Indonesia, negara dengan kepulauan terbesar dan menjadi salah satu paru-paru dunia, telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengatasi krisis lingkungan. Melalui berbagai kebijakan inovatif dan aksi nyata di lapangan, pemerintah berupaya keras mengurangi emisi gas rumah kaca, melindungi keanekaragaman hayati, serta membangun ekonomi hijau. Dari inisiatif restorasi hutan hingga pengembangan energi terbarukan, langkah-langkah konkret terus diambil untuk memastikan keberlangsungan lingkungan dan ekosistemnya, serta kesejahteraan masyarakat. Sobat Hijau, di program Responsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan episode kali ini, Indonesia Green TV akan membahas lebih mendalam terkait apa saja kebijakan-kebijakan strategis pemerintah Indonesia ini. Salah satu langkah tegas pemerintah Indonesia dalam menciptakan lingkungan hidup yang layak huni adalah dengan mengatur secara ketat penerapan aturan kebijakan. Pada 21 Agustus 2024 lalu, Satgas Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan 11 kegiatan sumber emisi di Jabodetabek terkait pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup. Tindakan tegas ini dilakukan KLHK demi melindungi masyarakat dan juga lingkungan hidup dari pencemaran udara. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia terus berkomitmen dan konsisten dalam meningkatkan kualitas udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kualitas udara di wilayah Jabodetabek sendiri mengalami peningkatan pada tahun 2024 dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2023. Satgas Pencemaran Udara KLHK sendiri telah melakukan pengawasan terhadap 51 pelaku usaha, di mana 11 perusahaan dilakukan penghentian kegiatan dan pemasangan segel pejabat pengawas lingkungan hidup atau PPHL. Rasio Ridosani selaku Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekaligus Ketua Tim Satgas Pengendali Pencemaran Udara Wilayah Jabodetabek menyatakan bahwa apabila terjadi tindakan pidana pencemaran udara dapat terancam pidana penjara 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah sesuai pasal 98 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Langkah-langkah ini kita lakukan untuk meningkatkan kualitas udara Jakarta sehingga bisa mengurangi dampak terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Berbagai macam langkah yang kami lakukan, ya, termasuk melalui tim Satgas dengan pencemaran udara wilayah Jabodetabek yang dibentuk oleh Bu Menteri KLHK sejak tahun kemarin, kami melakukan identifikasi sumber-sumber pencemaran mana saja yang berdampak terhadap penurunan kualitas udara di wilayah Jabodetabek ini. Ini langkah pertama dilakukan oleh timnya Pak Sigit. Kita identifikasi, ya, itu baik berkaitan dengan sumber bergerak, ya, kendaraan bermotor, maupun juga berkaitan dengan emisi dari sumber tidak bergerak seperti misalnya pabrik, ya, maupun pembakaran sampah terbuka maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Kita identifikasi ini. Kami juga melakukan langkah-langkah, ya, melalui kegiatan untuk pengurangan emisi di kendaraan bermotor melalui uji emisi, ya, peningkatan kualitas bahan bakar. Banyak langkah-langkah yang kita lakukan. Di samping itu juga kita juga mendorong, ya, untuk dilakukannya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas lingkungan melalui penanaman pohon agar bisa meningkatkan kualitas udara, menyerap emisi-emisi yang ada. Dan di samping itu juga
kita tahun kemarin kita melakukan modifikasi cuaca, tahun ini mengingat kondisinya lebih baik pada tahun kemarin, maka belum kita lakukan. Kita melakukan langkah penegakan hukum. Hari ini kami menyampaikan progres upaya-upaya penegakan hukum terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menyebabkan penurunan kualitas udara Jakarta. Kami melalui dengan bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan, jadi Dirjen Gakum dan Dirjen PPKL, memonitoring setiap hari. Kita punya 17 stasiun pemantau kualitas udara di wilayah Jabodetabek ini. Setiap hari kita monitor di lokasi-lokasi mana saja yang datanya menunjukkan ini terjadinya kualitas udara tidak sehat. Kalau itu terjadi, kami akan mengirimkan tim untuk mendalami lebih lanjut dan kami lakukan pengawasan lebih lanjut ya. Ada 230 kegiatan yang menjadi perhatian kami, ya. Di mana 230 ini kami sudah melakukan pengawasan terhadap 51, ya. Jadi dari 230 ada 51 yang sudah kita lakukan pengawasan dan kami sudah mengambil langkah-langkah penghentian kegiatan terhadap 11 kegiatan. Sudah kami hentikan karena kegiatan-kegiatan ini kami lihat berdampak terhadap penurunan kualitas udara wilayah Jabodetabek ini. Dari 11 ini dan tidak tertutup kemungkinan perusahaan-perusahaan lain lagi karena ada 230 yang menjadi target kami, menjadi perhatian kami. Ini akan kami juga lakukan langkah-langkah pengawasan. Jadi ada 11 ini sudah kami hentikan, kami menyiapkan langkah-langkah hukumnya. Baik itu langkah hukum untuk penerapan sanksi administratif. Kalau kami lihat ini ada pelanggaran izin sangat serius, kami akan rekomendasikan untuk pencabutan izin. Samping itu juga kami menyiapkan langkah hukum pidana. Kami ingin sampaikan ancaman pidana bagi para pencemar, penanggung jawab usaha atau kegiatan terkait pencemaran udara sangat berat. 12 tahun penjara dan denda 12 miliar. Samping itu juga untuk korporasi akan dapat dikenakan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan juga penggunaan lingkungan. Samping tadi sanksi administratif termasuk penghentian maupun juga pencabutan izin, kami akan melakukan penegakan hukum pidana dan kami akan menyiapkan juga langkah-langkah gugatan perdata. Sebagaimana yang kami lakukan berkaitan dengan penanganan karhutla. Kita tahu kan karhutla dengan tindakan tegas ini terjadi penurunan signifikan terhadap hotspotnya. Kami akan lakukan langkah yang sama berkaitan dengan penanganan kualitas udara di wilayah Jabodetabek ini. Dengan menggunakan sistem dashboard monitoring dan juga melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah yang ada di wilayah Jabodetabek untuk bisa bersama-sama mengurangi polusi udara yang terjadi. KLHK kami jelaskan tadi, sudah jelaskan Pak Sigit, dan kami jelaskan juga bahwa KLHK konsisten punya komitmen sangat tinggi dan konsisten dalam melakukan upaya pengendalian kualitas udara di wilayah Jabodetabek ini. Kami melakukan langkah-langkah pengendalian kualitas udara di wilayah Jabodetabek ini bersama-sama dengan pemerintah di wilayah Jabodetabek. Itu baik Pemda DKI Jakarta, kemudian juga Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, kemudian Kota Depok, kemudian Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan juga dengan berbagai kementerian lembaga terkait lainnya. Untuk antisipasi bahwa perusahaan-perusahaan tertentu sudah diwajibkan untuk memasang alat pengendalian pencemaran udara dan juga terkoneksi langsung dengan sistem pemantauan kualitas udara yang ada di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup. Jadi PPKL ini mempunyai koneksi dalam arti ini perusahaan-perusahaan yang memang sumber emisinya besar, mereka wajib memasang peralatan dinamakan Continuous Emission Monitoring (CEM), CEM, dan CEM ini terkoneksi dengan sistem yang ada di Direktorat Jenderal PPKL. Kalau ada persoalan melebihi baku mutu, tentu akan diperingatkan. Kemudian kalau berlanjut akan disampaikan pada kami dan tentu kami akan lakukan penegakan hukum secara tegas seperti yang saya jelaskan tadi. Pengelolaan kualitas udara, jadi ada turunan itu, kita melihatnya jangan di Jakarta saja tapi sudah di Jabodetabek, karena kalau dilihat kan dampaknya itu sudah di lingkungan Jabodetabek, tidak di DKI Jakarta saja. Kita lagi kolaborasi dengan pemerintah Jabodetabek untuk menyusun rencana bersama untuk pengendalian pencemaran udaranya. Terintegrasi lah ya. Terintegrasi ya. Jabodetabek ya. Karena yang masuk Jakarta, keluar Jakarta kan tidak hanya orang Jakarta, tapi juga dari tempat lain dan juga termasuk transportasi yang
ke pelabuhan, ke bandara yang juga dari tempat-tempat yang lain. Diharapkan dengan tindakan tegas yang dilakukan KLHK ini dapat memberi efek jera bagi perusahaan dan perorangan yang melanggar. KLHK juga terus berkomitmen dan konsisten dalam upaya pengendalian pencemaran udara untuk melindungi masyarakat dan lingkungan hidup.